Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Rizqan Hasanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulai pertemuan kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita bertawasul membaca suratul Fatihah. Kita niatkan dengan Al-Fatihah ini sebagai wasilah kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan segala kehidupan kita yang ditimpa musibah, baik musibah lahir ataupun musibah batin, terkhusus yang terkena musibah berupa penyakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang diuji berbagai macam problematika dalam kehidupannya, semoga diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan Al-Fatihah ini orang-orang yang telah berjasa menyumbangkan daripada harta, tenaga, pikiran untuk pembangunan Masjid Rizqan Hasanah ini, terkhusus yang sudah meninggal, semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburannya Allah min riyadil jinan. Ala hadini wa nurutin salihah ila hadatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, minta ikhlas dan ridhonya kita khususkan untuk guru kita, guru saya yang saat ini sedang sakit, yang beliau kena asam urat, ya. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan beliau dan memberikan keistiqomahan, sehat walafiat di dalam berdakwah. Ala hadini mu'tadin solih khususun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, insyaallah saya menggantikan guru untuk taklim subuh atau dars subuh. Kalau ini biasa dibawakan oleh
Adi Faisal itu tentang fikih, ya tentang fikih ya. Ya sekarang ya fikih atau hadis. Sekarang kita membahas tematik ya yang berkenaan yang terjadi, yang ada di sekitar kita dan yang dibutuhkan saat ini. Termaktub di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah. Nah, ini di dalam ilmu nahwunya ini kata perintah. Ud'u, serulah, ajaklah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wahai Muhammad, serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Wa mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati ahsan, di saat kita mengajak, menyeru, memberikan pelajaran kepada mereka, dan ada di antara mereka yang tidak sependapat dan tidak menerima dakwah kita, maka bantahlah mereka dengan bantahan yang baik. Nah, kita kupas. Sabilun secara gramatika bahasa, nahwunya, artinya secara tata bahasa, sabilun itu adalah jalan. Perbedaan antara sabilun dengan thariqun, kalau thariqun jalan yang setapak, sedangkan sabilun itu jalan yang umum, luas. Maka ada istilah thariqah, cara atau jalan itu khusus, spesifik bentuknya. Sedangkan sabilun itu umum, mujmal atau global. Nah, itu perbedaan antara thariqun dengan sabilun. Nah, ayat ini memerintahkan kita untuk ikut andil dalam menghidupkan agama Allah, menyebarluaskan syariat agama yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam Allah yang menciptakan, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, diajarkan kepada baginda Muhammad. Baginda Muhammad mengajarkan kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para tabi' wa tabi'in, kemudian mengajarkan lagi kepada para ulama, dan ulama mengajarkan kepada kita semua, sehingga kita mengenal Islam sampai detik ini. Kemudian perintah daripada surat An-Nahl ayat 125 dikuatkan dengan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya sekedar satu ayat. Nah, dapat kita simpulkan, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, setinggi apapun pangkat yang kita miliki, sekaya apapun harta yang kita miliki, namun kalau mengaku seorang muslim, mengaku seorang mukmin, berdakwahlah untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hal yang membuat Rasulullah itu senang, bahagia, tersenyum melihat kita adalah dengan membantu dakwah Nabi Muhammad. Yang memang di saat kita nanti berdakwah itu, Bapak, tidak segampang apa yang kita bayangkan dan tidak semudah apa yang kita pikirkan. Berdakwah, turun di ranah dakwah itu penuh dengan tantangan, rintangan, dan cobaan. Orang berdakwah layaknya jalanan, tak selamanya mulus.
Layaknya jalanan tak selamanya mulus. Jalan yang mulus itu atau yang lurus itu cuma jalan tol. Iya Pak, cuma jalan tol. Terkadang jalan tol pun masih ada beloknya. Itulah perjuangan seorang berdakwah. Nah ini sudah diberikan salah satu ulama yang saat ini menjadi penganut dalam mazhab kita adalah Imam Syafi'i sudah memprediksinya hal itu. Apa kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya beliau? Di saat kita menyampaikan kebaikan, di saat kita menyampaikan kebenaran, yang hak kita katakan yang hak, yang batil kita katakan yang batil, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan mendapatkan dua respon yang berbeda. Satu, orang cerdas akan merenung. Yang kedua, orang bodoh akan tersinggung. Karena sulit meyakinkan lalat bahwasanya bunga jauh lebih indah daripada sampah. Nah kalau kita perhatiin, ya, lalat kita sudah kasih tahu bahwa bunga lebih nikmat, manis rasanya, wangi harumnya, namun tetap milihnya sampah. Ya, karena sulit meyakinkan orang-orang yang mohon maaf hatinya sudah tertutup bahwasanya agama ini agama yang benar. Namun kita diperintahkan untuk terus menyampaikan kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, teringat ceramah dari Abi Faisal. Faisal itu 3 syarat mutlak, mungkin pernah dijabarkan di sini. 3 syarat mutlak menjadi umat terbaik. Ada 3 syaratnya. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah sebelum orang-orang setelah kalian. Ta'muruna bil ma'ruf. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Salah satu di antaranya memerintahkan daripada amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Ini yang terjadi ya, di tengah-tengah masyarakat. Kemungkaran merajalela di depan mata kita. Ingat, hancurnya satu agama, hancurnya satu bangsa itu bukan karena banyaknya orang-orang yang melakukan daripada kemaksiatan dan kerusakan, melainkan hancurnya satu bangsa, hancurnya satu agama karena banyaknya orang baik dan diam. Dia baik tapi diam, seakan-akan cuek, tidak peduli bahwasanya ada satu kemungkaran yang berada di tengah-tengahnya. Kalau ceramahnya Ki Zainuddin MZ, ya, kalau misalnya datang kemungkaran di tengah-tengah kita, terdapat kemungkaran, kemaksiatan merajalela, kemudian kita diam, maka ingat alamat Allah, kemarahannya akan datang di tengah-tengah kita. Nanti Allah suruh namanya gempa bumi, gak usah lama-lama, 1 menit saja. Nanti datang tsunami, kan nggak pilih-pilih. Siapapun yang berada di daerah tersebut, mau yang baik, mau yang buruk, kena semuanya. Lah enak kalau misalnya ada gempa bumi, ada kiai, maaf kiai izin dulu lagi gempa bumi, kiai mah minggir dulu dah. Lah enak. Ya, semuanya yang berada di tengah-tengah tersebut, qaryah tersebut, daerah tersebut, kalau kita diam dalam satu kemungkaran, maka semuanya akan kena. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita kembali lagi. Maka pentingnya kita berdakwah, menyampaikan kebenaran.
memberitahu yang salah kepada orang lain, bahwa yang kita lakukan atau orang tersebut lakukan itu salah. Minimal yang paling mudah itu ngajak orang sholat. Ngajak orang sholat, ada jamaah tabligh luar biasa kalau menurut saya. Lu ke rumah, dari rumah ke rumah, cuma ngingetin buat sholat. Subhanallah. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang kita dapatkan manfaatnya di saat kita menyebarkan agama Allah, menyebarluaskan syariat agama Islam? Maka Al-Fakir menyimpulkan ada dua hal yang kita dapatkan di saat kita menyampaikan agama Allah. Yang pertama, Allah akan menolong kita di saat kita dalam kesulitan. Coba diperhatikan, guru-guru itu, para kiai, para ulama, hidupnya sederhana. Ya. Tapi rezekinya min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak diduga-duga. Karena memang sudah janji Allah, termaktub di dalam Quran surat Muhammad. Apa kata Allah? Mungkin sudah pada hafal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita belajar tafsirnya Pak, ya ayyuha, ya itu opsinya ya ayyuhalladzina amanu, itu opsinya dua. Dua-duanya kata perintah. Yang satu perintah untuk mengerjakan, yang satu perintah untuk meninggalkan atau jangan dikerjakan. Itu secara ilmu tafsirnya. Ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang mengawali pada satu ayat, itu tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah itu Allah manggil kita. Hai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya, agama Islam adalah agamanya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengakui, mempercayai hal tersebut, maka bantulah agama Allah. Inna surullah yang suruh, bantulah agama Allah, maka niscaya Allah akan membantu kita. Itu perintah. Ya. Kita sebagai seorang mukmin, kalimat yang paling dahsyat itu tapi sederhana, apa luar biasa pahalanya jika kita mengamalkannya. Apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita mengakui, kita ridho bahwasanya agama Islam, Allah adalah Tuhan kita, agama Islam adalah agama yang benar. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah, titik, harga mati. Tidak ada cerita toleransi. Nah, ini kan ada nih yang parah nih, yang mencampur adukan agama. Ada kurang tepat dengan alasan toleransi. Ini namanya sinkritisme, Pak. Ya, mencampur adukan terhadap agama. Itu nggak boleh. Ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita menyadari itu. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Seterusnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, jika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah agar anak dan generasi kita nantinya dapat merasakan nikmat dan manisnya berada di dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada di dalam ketaatan, manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita perhatikan berapa banyak anak-anak di luar sana yang dengan enteng dan gampangnya itu meninggalkan sholat. Maka teringat 6 pesan Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali ini adalah hujjatul
Islam. Ya, kita berpatokan pada Imam Al-Ghazali terhadap satu hukum. Ya, apa kata beliau? Ya, ternyata yang paling dekat itu adalah kematian. Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Dan yang ketiga, yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Dan yang paling berat itu adalah melaksanakan tanggung jawab. Dan yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Dan yang paling tajam adalah lidah. Saya ulang sekali lagi, yang paling dekat adalah kematian. Yang paling jauh adalah masa lalu, dan yang paling besar adalah hawa nafsu, dan yang paling berat adalah menanggung tanggung jawab, dan yang paling ringan adalah meninggalkan sholat, dan yang paling tajam adalah lidah. Wah, kalau kita jabarkan 6 nasihat tadi luar biasa, luar biasa. Imam Al-Ghazali merumuskan satu perkataan itu melihat satu kondisi. Subhanallah. Ya, maka kita kenalkan Allah terhadap anak-anak kita. Kita kenalkan Nabi Muhammad terhadap anak-anak kita. Kita kenalkan agama Islam terhadap anak-anak kita. Kita kenalkan kitab suci Al-Quran kepada anak-anak kita. Kita ajarkan 20 iman lagi yang wajib diketahui oleh anak-anak kita. Kita beritahu 10 malaikat, nama-nama malaikat kepada anak-anak kita. Jangan sampai majunya teknologi, berkembang pesatnya media sosial pada saat ini mempengaruhi daripada dampak untuk anak-anak kita terhadap agamanya. Saya baca buku tentang motivasi. Ternyata ada 4 hal yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang pertama, tontonannya. Tontonan mempengaruhi kehidupan seseorang. Tontonan. Sekarang merajalela banyak tontonan yang tidak baik. Itu mempengaruhi. Dan kemudian yang kedua, bacaan. Apa yang ia baca mempengaruhi daripada cara berpikirnya. Dan yang ketiga, yang mempengaruhi kehidupannya adalah makanannya. Ya, makanan itu mempengaruhi juga kesehatan tubuhnya. Nah, ternyata ada salah satu dokter itu memberitahu kenapa banyak anak-anak muda sekarang itu banyak penyakitnya, ya, komplikasi ya Pak ya. Banyak penyakit kayaknya. Ternyata ditelusuri, dianalisa bahwa yang menyebabkan anak-anak muda gampang terkena penyakit berawal dari minumannya, yang soft drink itu. Nah, itu mempengaruhi. Ternyata kadar gulanya tinggi, ya, melebihi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, subhanallah. Akhirnya banyak anak muda, ya mohon maaf, udah punya penyakit apa namanya, darah manis gitu, diabetes, kencing manis, tinggal tambahin gula, hangatnya jadi teh. Subhanallah, gitu. Itu mempengaruhi banget minuman soft drink itu. Anak zaman sekarang itu senang gitu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Coba kalau kita perhatiin orang-orang tua kita, wah, umur 50 tahun masih cicuk, umur 60 tahun masih bisa ke sawah. Orang-orang dulu, orang minumnya apa? Pagi-pagi berangkat sehabis sholat subuh ke sawah, bawanya air putih di teko itu, bawa campur, subhanallah. Pulang nanti siang, kadang siang ada yang nganterin makannya, makan singkong kalau lapar, ubi-ubian. Anak zaman sekarang, Allahu Akbar, serba
instan maunya. Apalagi sekarang kita bisa belanja tanpa harus keluar, bisa jajan tanpa harus keluar. Ada GoFood, ada ShopeeFood, dan lain sebagainya. Itu memudahkan anak kita untuk mengakses daripada sesuatu yang ia inginkan dengan teknologi saat ini. Maka sangat disayangkan kalau misalnya anak-anak kita itu ya tidak diajarkan agama. Kalau terkhusus sosok ayah, suami, itu penting belajar agama. Mungkin dulu bapak semasa mudanya nggak sempat, sekarang semasa tuanya hadir di majelis ilmu. Kan nggak mungkin kalau misalnya mondok lagi, meninggalkan tanggung jawab namanya, itu yang kurang tepat. Dan kalau di sini mau mondok lagi, walau masih punya tanggung jawab. Subhanallah. Akhirnya dengan hadirnya taklim-taklim ini, ya taklim pekanan, taklim Sabtu, serta taklim Ahad, itu kan menambah daripada kualitas dan mutu ilmu agama kita. Nanti setelah ini bisa kita ajarkan kepada anak istri kita. Kita bisa sampaikan kepada mereka. Sekarang belajar gampang. Kalau mungkin orang tua dulu susah, harus boro-boro datang ke rumah gurunya dengan jarak yang ditempuh cukup jauh. Sekarang gampang, kita di rumah sudah bisa dapat ilmu. Lihat YouTube, ya gampang, cari ustadz siapa yang kita suka. Nah itu pemaparan yang luar biasa. Nah maka ajarkan anak-anak kita tentang ilmu agama terlebih dahulu. Kalau suaminya tidak memiliki ilmu agama, lantas apa yang mau didik untuk istrinya? Kalau sosok ibu tidak memiliki dasar ilmu agama, lantas bagaimana cara mendidik anaknya? Kalau anaknya pun tidak dididik ilmu agama, lantas bagaimana seorang anak mendoakan orang tuanya? Maka penting ilmu agama itu. Penting ilmu agama. Bahkan mohon maaf ya, yang B.J. Habibie itu di akhir hayatnya mengatakan, ada penyesalan di dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena dulu saya terlalu banyak menyibukkan diri dengan dunia, sampai saya melupakan ilmu agama. Gitu. Maka alhamdulillah kita bersyukur digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari rumah dalam kondisi dingin kita berangkat kemari untuk hadir di majelis ilmu. Ini disebut dengan taman-taman surga yang ada di dunia. Maka kenapa kalau misalnya kita duduk majelis ilmu tenang bawaannya, hati lapang, karena ini taman surga. Ibaratnya kalau digambarkan, ini malaikat sayapnya sedang membentangkan di atas langit. Ya, akhirnya kita nyaman, nunduk. Ini nikmat, benar, subhanallah, nikmat luar biasa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya maka mari sama-sama kita berdakwah menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling efektif agar agama ini mudah tersampaikan adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan kita. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah asas dasar daripada keberhasilan dan kesuksesan. Maka kenapa ya kalau kita lihat dalam sholat itu, ya Allah kan menyeru kalimat pertama kalau kita ingin mudah dilapangkan oleh Allah, hayya 'alal falah. Sebelum kalimat hayya 'alal falah ada kalimat hayya 'alas shalah. Salat terlebih dahulu. Salat itu loh, masya Allah, mendatangkan ketenangan dan kenikmatan. Jangankan sebelum kita melakukan ritual salat tersebut, tempatnya saja sudah mendatangkan kenikmatan, sudah mendatangkan ketenangan. Ada masalah apa? Luar biasa dan dahsyatnya kita sebagai umat Rasulullah. Ketika azan berkumandang, Allah mengatakan kepada kita, hamba, mau apa? Apapun yang kau minta, maka akan aku kabulkan. Itu luar biasa. Itu kata Allah, sebelum kita minta, Allah sudah memberitahu kepada kita apa yang kau minta.
Masalah apa yang sedang kau hadapi? Datanglah kepada wahai hambaku. Ketika engkau datang berjalan, aku datang menghampirimu. Kau menangis di hadapanku, aku tersenyum melihatmu. Sini hambaku, apapun yang kau minta, maka mintalah di hadapanku. Posisi yang paling terbaik hubungan kita dengan Allah adalah dalam keadaan sujud. Sujudlah. Itu hubungan yang paling dekat. Maka ketika sujud, kita niatkan untuk berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau sholat 5 waktu jangan ya Pak. Kita nggak boleh 2 rukun kita membelakangi imam. Ya, tapi itu untuk sholat sunnah. Ya. Usikum nafsi bitaqwallah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Tidak memandang etnis, tidak memandang suku. Siapapun dirimu, apapun jabatanmu, setinggi apapun pangkat dan status sosialmu di hadapan manusia. Ketika kita sudah berada di dalam masjid, sujud menghadap kepada Allah, semuanya sama rata. Ya, semuanya sama rata. Pahala yang mulia menurut kita ketika di hadapan Allah itu lebih mulia, lebih tinggi posisinya. Mohon maaf, pantat daripada kepala. Itu menunjukkan kehinaan dan kehambaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita sholat, ya, pada saat kita sholat itu menunjukkan dan memungkinkan kita hina, tidak memiliki daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah. Kalau kita nggak sholat sombong, manusia sombong, nggak pantas dong. Manusia sombong, nggak pantas. Apa yang kita mau sombongkan? Apa yang kita mau sombongkan? Coba kita lihat dalam diri kita aja. Semuanya penuh kotoran. Mohon maaf, kepala ada ketombenya. Kita turun ke bawah mata, mohon maaf, ada kotorannya. Kita bangun tidur, belek. Kita samping kanan, samping kiri, kuping kita ada kotorannya. Ya. Kita ke bawah tengah-tengah, hidung kita ada kotorannya. Gigi kita ada kotorannya. Badan kita ada kotorannya. Manusia mau sombong gak pantas. Maka ada perkataan Imam Hasan, cucu daripada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ada 3 hal yang dapat menghancurkan dan menghinakan, merendahkan hidup seseorang. Yang pertama adalah takabur, sombong. Kalau kita takabur, maka agama kita akan hancur. Takabur. Siapa yang takabur? Iblis, laknatullah. Takabur kepada Nabi Adam alaihissalam, sombong kepada Nabi Adam, merasa dirinya lebih hebat. Khalaqtani, kata Quran, di dalam perkataannya iblis terdapat di dalam Quran, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, kata iblis, ngomong kepada Allah. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jelas aku lebih mulia, jelas aku lebih unggul. Dan aku yang pertama kali, dan aku lebih dahulu diciptakan, kata iblis. Sedangkan Adam anak baru. Kita Pak dari satu instansi, kita udah bertahun-tahun ya kerja. Tiba-tiba ada anak datang, kita suruh hormat, kira-kira gimana Pak? Enak banget, hormat baik. Saya yang duluan di sini, maka kamu harus hormat kepada saya, benar nggak Pak? Iya. Lah ini enggak, tiba-tiba anak baru minta dihormatin lagi, kepret nih. Bahasanya begitu. Bahasanya begitu. Ya,
Maka takabur itu ketika iblis takabur di hadapan Allah, dihinakan, direndahkan oleh Allah, keluar kamu dari surga. Takabur. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan hinanya hidup kita itu adalah memiliki sifat iri hati. Iri hati. Iri hati itu adalah penyakit yang masih melekat di dalam diri kita. Iri hati. Dengan penyakit iri hati inilah akhirnya saudara membunuh saudaranya sendiri. Seorang saudara membunuh saudaranya sendiri. Siapa contohnya? Anak Adam, Habil dibunuh oleh Kabil. Karena memiliki iri hati. Tadi yang pertama adalah takabur. Yang kedua adalah iri hati. Dan yang ketiga itu yang dapat menghinakan hidup kita. Lupa. Ketawa sih tadi, lupa ya. Subhanallah. Ini baru dulu Pak. Insya Allah kita lanjut. Biasanya kalau yang lupa itu pertanda diulang lagi. Biasanya. Usikum nafsi bi taqwallah wa ta'atihi. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di pondok itu kita diajarkan mahfuzat, kalam-kalam mutiara yang indah. Di dalam persatuan dan kesatuan ada kalimat wan nasu alfun minhum kawahidin wa wahidan kal alfiin amrun ma'ana. Ada manusia, 1000 manusia, orang yang banyak, wan nasu alfun minhum kawahidin, tapi seakan-akan seperti satu. Wa wahidun kal alfiin amrun ma'ana. Ada seperti satu, tapi seakan-akan banyak. Apa makna daripada kalimat tersebut? Saya pahami dengan hadis baginda Muhammad. Al-jama'atu rahmatu wa firqatu azabun. Berjamaah itu, bersatu itu mendatangkan rahmat. Sedangkan bercerai-berai mendatangkan azab. Sederhananya kayak sholat lah. Kalau imam dan mengatakan Suhu istaqimu wa'tidilu sufakum, luruskan dan dirapatkan saf. Apa maknanya? Bahwa Islam itu harus saling menguatkan, harus saling bersatu, berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Maka dirapatkan barisannya, membuktikan bahwasanya Islam itu adalah kuat. Namun kata baginda Muhammad, satu zaman nanti, kalian itu layaknya seperti mangkuk, kalau kata Abi itu makanan, mangkuk yang berisi makanan. Maka akan datang orang-orang yang kelaparan dari berbagai macam arah. Kalian akan diserang. Nah, salah satu sahabat bertanya, ketika penyerangan pada saat itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la dan antum kathirun walakinnakum gusaika gusaisayr. Tidak, pada saat itu kalian banyak, namun banyaknya kalian laksana seperti buih-buih yang ada di lautan, sekedar banyak tapi terpecah belah. Karena kenapa? Karena mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kalau sholat itu subhanallah, kita disuruh merapatkan barisan. Bahwasanya Islam itu adalah agama yang kuat. Bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang kokoh. Maka diajarkan dengan sholat. Subhanallah, kalau kita bersyukur menjadi orang Islam. Tapi terkadang banyak orang Islam tidak mau belajar agama Islam. Maka tugas kita mengislamkan orang Islam. Tugas kita. Berapa banyak orang-orang yang belum mengerti tentang agama Islam sebenarnya.
Maka kita ajarkan kepada mereka. Banyak lah mengislamkan agama Islam itu harus kita ajarkan kepada mereka. Ya, bahwasanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak yang lebih tinggi daripada agama Islam. Agama Islam itu agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau ada kata paling benar, nah ini salah nih. Kalau ada kalimat ya paling benar, kita mengakui bahwasanya ada agama yang benar selain agama Islam. Berarti itu paham pluralisme. Ya, ya, apa namanya, membenarkan agama selain agama Islam. Nah, itu ajaran-ajaran yang kurang tepat itu. Semua agama masuk surga. Ada orang begitu. Semua agama masuk surga. Orang sama tujuannya menjalankan kebaikan. Emang kita perhatikan semua agama itu mengajarkan kebaikan. Lakum dinukum waliyadin. Tetap kita berpatokan kepada ayat itu. Ya. Kemudian Islam itu adalah agama yang berada di sisi Allah. Berarti agama Islam adalah agama yang benar. Tapi banyak di antara kita yang memang Islamnya, bahkan hampir 90% Islamnya karena keturunan. Ya Pak, karena keturunan. Akhirnya karena udah saya mah agama Islam, tugasnya cuma sholat, ngaji, zakat, udah. Tapi nggak tahu, padahal banyak yang harus kita pelajari tentang agama Islam. Banyak yang kita pelajari tentang nilai-nilai di dalam agama Islam yang mungkin jarang orang yang mau tahu. Kalau kita perhatikan Pak, orang-orang yang mu'alaf itu terkadang pemahaman ilmu agama Islamnya sebelum ia masuk Islam lebih hebat dan mahir daripada kita. Kenapa? Karena dia mencari tahu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita Islamnya karena keturunan. Iya. Karena keturunan, bapaknya Islam, ibunya Islam, akhirnya anak kalau nggak mau harus ikut Islam. Allahu Akbar. Maka ajaklah anak-anak kita dari sejak kecil itu hadir majlis ilmu, majlis ta'lim, dekatkan dengan mereka orang-orang soleh. Karena kata Kiai Zain Jarmuji, ya apa kata beliau? Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, ya, maka orang tuanya harus rajin-rajin duduk di majlis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka insya Allah daripada rajin dan asiknya orang tua tersebut, kalau misalnya anak tidak mendapatkan daripada kesolehan yang diharapkan oleh orang tua, maka cucunya, maka 7 generasi daripada orang tua tersebut akan salah satu di antara menjadi orang soleh. Dengan catatan dan syarat, kita orang tua harus rajin duduk bersama orang soleh. Ingat, kita nih kalau misalnya ngaku soleh, waduh, berapa urusan. Sampai sekarang Pak, alhamdulillah ada pemahaman kalau misalnya tidak sholat Jumat dapat diganti dengan membayar zakat atau memberikan sedekah kepada anak yatim. Mana gitu Pak? Enak banget ya nggak bisa sholat Jumat. Padahal kalau bisa kita tidak sholat Jumat 3 kali, maka disebut dengan kafir. Karena ada pemahaman kayak gitu. Ya Allah, yang lagi viral ya Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan pada kajian kali ini, ayo sama-sama kita berdakwah aja Allah. Kita tingkatkan daripada kualitas dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dakwah tidak harus menjadi seorang ustaz.
Kita dakwah tidak harus menjadi seorang kiai. Kita dakwah tidak harus menjadi seorang masyayikh. Ya, dakwahlah dengan profesi yang ada di dalam diri kita. Dakwah dengan hal tersebut. Tukang cukur, ya, yang ada profesinya tukang cukur, sambil nyukurin orang dakwah di situ. Ini kesini udah sholat belum ya? Dakwah dengan cara kita masing-masing. Apalagi sekarang ada media sosial, WhatsApp, bisa kita dengan menyebarkan kebaikan dengan status SG, Instagram, Facebook, kita dakwah di situ, Pak. Karena kita tidak tahu masuk ke dalam surganya Allah lewat mana. Bisa jadi dengan amalan yang sederhana menurut kita kecil, namun berdampak besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyampaikan kebaikan di media sosial kita punya. Maka subhanallah, Pak, kadang saya iri, subhanallah. Iri saya, Pak, sama ustadz-ustadz yang ada di YouTube itu. Ya kan ketika beliau wafat masih ada orang yang nonton, kan dapat pahala. Sebutannya dengan amal jariah, ngalir terus. Sama orang itu masih termenung dengan apa yang disampaikan. Contohnya Kiai Arifin Ilham dengan tasbihannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita di mobil kita setel, beliau dapat pahalanya. Kiai bin MZ dengan ceramahnya beliau, subhanallah. Ya, maka kita manfaatkan media sosial itu untuk sarana dakwah. Nanti kalau misalnya kita dakwah, wah, banyak tuh anak muda ngadu ke saya, lagi ngobrol. Ani nyampain postingan dakwah, ayo komen apa? Wah, so soleh lu mendingan so soleh daripada sok maksiat. Kalau guru kita Ustaz Somad ya, so soleh pun ya, oh, itu namanya ujian orang berdakwah. Terusin. Kita nggak bisa membuat semua orang itu ridho, senang terhadap kita. Ridho nasi goyatun la tudrak. Membuat orang senang dan membuat orang ridho semua kepada kita, itu adalah satu hal kemustahilan. Jangankan kita, Pak, Nabi Muhammad aja saudaranya masih sekeluarga dia membenci Nabi Muhammad. Apalagi kita, Nabi bukan, Rasul bukan, ya, wali, bismillah lah jadi wali. Orang soleh tipis-tipis lah. Kadang sholat tahajudnya masih bolong gitu. Ya, pengen disenengin sama orang, kagak nyekrek cuy gitu. Ya Allah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita dakwah. Ya, kita ajarkan minimal kita berdakwah di dalam keluarga kita. Kita jadi ustadz. Semua orang itu adalah guru. Guru untuk siapa? Guru untuk dirinya. Guru untuk siapa? Minimal untuk keluarganya. Nanti gini, nanti pulang bisa kita ajarkan ke anak. Bisa kita ajarkan, kita beritahu istri. Pas lagi khutbah Jumat kita bisa tahu, wah, ini sampaikan Ustaz ini. Nanti pulang kita sampaikan ke istri. Ma, ini sampaikan begini tadi Ustaz katakan. Begitu. Mungkin barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Nggak ada? Cukup, Pak? Ya, kita tutup dengan baca sholawat ya, Pak, supaya hati ya ini menjadi tenang dan mendatangkan keberkahan. Semoga pulang atau keluar dari Masjid Rizwan Hasanah ini memberikan dampak untuk kita agar semakin lagi berusaha untuk mengenal Allah, agar semakin berusaha mengenal Rasulullah dan meningkatkan daripada kualitas ibadah kita. Amin amin ya rabbal
يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سعاك يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Supaya berkah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yogi Saputra yang memberikan kajian tematik tentang Quran dan hadis yang digunakan untuk petunjuk kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa rangkuman yang tadi